Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang dengan anggota yang pertama ada Cahyan Fitrisa, kemudian ada Dea Levana, ada Eka Indri Ramadhani, dan yang terakhir ada Enti Puspitasari. Nah, video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifurohman MESY. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Z-Swap. Langsung saja saya persilakan kepada teman saya untuk menyampaikan materinya. Yang pertama ini ada zakat. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan zakat menurut istilah ini merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu, sebagaimana yang telah ditentukan. Hukum berzakat ini yaitu fardu ain bagi setiap muslim dan muslimat yang telah mencukupi syaratnya. Kemudian jenis-jenis zakat. Jenis yang pertama ini ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah ini dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya adalah zakat fitrah ini diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sah atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, dan gandum. Zakat fitrah boleh dibayar dari awal bulan Ramadan sampai sebelum waktu sholat Idul Fitri atau di hari-hari akhir bulan suci Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Yang kedua ada infak. Menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaka, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis hukum infak. Hukum infak itu ada 4 jenis. Yang pertama ada infak wajib. Contohnya itu seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang telah ditalak tapi masih masa iddah. Yang kedua ada sunnah infak. Contohnya itu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Ada juga infak untuk kepentingan umum dan juga ada infak untuk menolong musibah. Nah, hukum yang ketiga ada mubah infak. Contohnya itu seperti hadiah, hibah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada haram infak. Contohnya itu seperti infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Nah, yang kedua ada infak bukan karena Allah. Nah, selanjutnya ada sedekah. Jadi kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu sodakoh yang berarti pemberian atau derma. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun begitu, sedekah pada kondisi tertentu bisa merubah menjadi hukum wajib. Nah, ada juga nih macam-macam sedekah. Yang pertama ada sedekah wajib, yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya itu ada zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Kemudian ada sedekah haram, yaitu sedekah yang dilarang. Contohnya itu karena barangnya haram dan najis. Yang selanjutnya ada sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapatkan pahala. Contohnya seperti wakaf dan amal jariyah. Yang terakhir ada sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan boleh tidak. Contohnya seperti hadiah dan hibah. Yang selanjutnya wakaf.
Menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Yang selanjutnya rukun wakaf. Yang pertama, pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah diisyaratkan memenuhi aturan. Yang kedua, wakaf diterima oleh penerima baik perorangan ataupun lembaga yang jelas. Ketiga, harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Yang keempat, wakaf mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Dan yang kelima, harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf. Wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang Ziswap. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.